Lampu kristal bat carat di atas meja makan memancarkan cahaya yang seharusnya hangat, namun hanya terasa dingin, memantul di permukaan porselen putih dan sendok perak yang berderet rapi. Di villa mewah mereka, yang luasnya hampir sama dengan 3 lapangan tenis, kehangatan telah lama berubah menjadi etiket, dan gairah telah tergantikan oleh kesunyian yang mahal. Giselle menyentuh steak wagyu di piringnya, memotongnya menjadi potongan-potongan kecil, sebuah pekerjaan yang membosankan dan mekanis. Di seberangnya, suaminya, Aldo, adalah personifikasi kesuksesan yang berjarak. Aldo terlihat sempurna, dari jas bespoke Italia yang memeluk tubuh atletisnya, hingga tatapan mata tajam seorang CEO yang mengelola kerajaan bisnis bernilai miliaran. Namun, matanya tidak pernah tertuju padanya. Matanya hanya terpaku pada layar ponsel, membalas pesan yang, Giselle tahu, bukan dari kepala divisi atau investor utama. "Bagaimana pertemuanmu dengan Tuan Wijaya?" tanya Giselle. Nadanya terdengar seperti pertanyaan yang harus diucapkan, bukan pertanyaan yang ia ingin tahu jawabannya. Aldo tidak mengangkat pandangan. "Lancar. Sedikit penundaan, biasalah. Proyek baru ini menuntut banyak waktu." Dia mengucapkan kata, "waktu," seperti sebuah mata uang yang kini telah ia investasikan di tempat lain. Giselle mengangguk kecil. Ia sudah berhenti mencari kebenaran dalam kata-kata Aldo. Kebenaran, bagi Giselle, sekarang ada dalam detail-detail kecil yang tidak disadari Aldo. Contohnya, ciuman selamat pagi. Dulu, ciuman Aldo adalah janji, sebuah sapaan penuh gairah yang seringkali mengakhiri semua agenda hari itu. Sekarang, ciuman itu hanyalah sapuan bibir yang cepat dan kering di dahinya, hampir terasa seperti tugas yang ia centang di daftar mentalnya. Selalu persis pukul 7.15, sebelum ia turun ke garasi. Tadi pagi, Giselle menemukan sehelai rambut panjang berwarna coklat madu, bukan hitam legam seperti rambutnya, tersangkut di kancing manset kemeja Aldo yang baru dicuci. Lalu ada aroma. Bukan parfum yang terlalu kuat, melainkan aroma lembut dari gardenia dan sedikit aroma ozon yang menyegarkan, wewangian yang sangat berbeda dari aroma kayu cendana yang selalu ia belikan untuk Aldo. Giselle sudah melalui fase penyangkalan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah rekan kerja, asisten, atau sekadar ilusi yang disebabkan oleh paranoia karena pernikahannya yang hambar. Namun, naluri seorang wanita, yang telah ia abaikan selama berbulan-bulan, kini menjerit lebih keras daripada suara mesin espresso pagi hari mereka. Malam itu, setelah makan malam yang sunyi dan hampa, Aldo meletakkan ponselnya, namun hanya untuk mengambilnya lagi 5 detik kemudian ketika notifikasi lain berbunyi. Kali ini, Aldo tersenyum. Bukan senyum profesional yang ia berikan pada Tuan Wijaya. Ini adalah senyum tipis, cepat, dan rahasia. Senyum yang penuh dengan keintiman yang tidak lagi Giselle dapatkan. Giselle menyimpulkan, kebekuan dalam pernikahannya bukanlah efek samping, melainkan gejala. "Aku harus pergi," kata Aldo tiba-tiba, berdiri dari kursi. "Ada emergency meeting dengan tim London. Aku akan mengambil penerbangan pertama besok pagi, jadi ini harus diselesaikan malam ini." "Pukul 8 malam?" tanya Giselle. Matanya kini menatap lurus ke mata Aldo, menantang tanpa terlihat menantang. "Ya, mereka baru bangun. Kamu tahu betapa pentingnya klien ini." Aldo meraih kunci mobilnya. "Jangan menungguku. Tidur saja." "Tentu," jawab Giselle dengan suara yang nyaris tak terdengar. Pintu utama tertutup. Giselle tidak bergerak selama 5 menit. Ia tidak menangis. Air mata terasa terlalu murah untuk menghargai pengkhianatan sebesar ini. Alih-alih menangis, Giselle berdiri. Ia berjalan ke ruang kerja rahasianya, membuka brankas tersembunyi, dan mengambil kunci mobil yang berbeda. Kunci mobil SUV hitam dengan jendela gelap yang jarang ia pakai. Kendaraan yang ideal untuk tidak menarik perhatian. Giselle tahu kemana ia harus pergi. Ia tahu persis kemana Aldo akan pergi. Selama 2 minggu terakhir, ia telah mengumpulkan data. Bukan hanya data perselingkuhan, tetapi data yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Malam ini, ia tidak mencari konfirmasi. Malam ini, ia mencari titik ledak. Keputusan Giselle sudah bulat. Malam ini, ia akan menang. Udara malam kota Jakarta terasa berat. Dipenuhi campuran asap, hujan gerimis yang baru saja berlalu, dan cahaya neon yang berpendar. Giselle mengemudi dengan tenang, menjaga jarak 3 mobil di belakang sport sedan perak mengilap milik Aldo.
Mobil Aldo bergerak tidak menuju bandara atau gedung perkantoran di distrik bisnis utama. Mobil itu menuju daerah Kuningan, ke arah kompleks hotel butik mewah yang terkenal dengan restoran-restoran fine dining di lantai atas. Jantung Giselle berdebar, namun bukan karena ketakutan. Itu adalah antisipasi. Rasa sakit telah memudar, digantikan oleh fokus yang tajam. Ia merasa seperti mata-mata di film-film thriller yang sering ia tonton. Hanya saja, taruhannya adalah seluruh sisa hidupnya. Aldo memarkir mobilnya di area valet VIP sebuah gedung yang menjulang tinggi, yang puncaknya adalah restoran Italia bernama Stellato. Terkenal karena pemandangan kota 360 derajatnya yang romantis, tempat yang Aldo tidak pernah mau datangi bersama Giselle karena terlalu cheesy. Giselle memarkir SUV-nya di tempat parkir umum di seberang jalan, mengenakan syal kasmir gelap untuk menyamarkan wajahnya, dan sepasang sepatu bot kulit yang dirancang untuk langkah cepat dan senyap. Ia menahan napas, menarik napas dalam-dalam, dan keluar dari mobil. Ia berjalan memasuki lobi hotel. Giselle tidak mungkin muncul di restoran itu dengan penyamaran yang buruk. Aldo pasti langsung curiga. Jadi, ia memilih pendekatan yang berbeda. Dia menyuap resepsionis di lantai bawah dengan kartu hitam yang ia pegang. Sebuah kartu yang bahkan Aldo tidak tahu keberadaannya. Saya ingin memastikan reservasi di Stellato atas nama Nyonya Giselle, katanya datar. Resepsionis itu memeriksa daftar dengan wajah bingung. Maaf, Nyonya, tidak ada reservasi atas nama Nyonya Giselle malam ini. Tolong periksa atas nama Tuan Aldo, perintah Giselle. Dia suka menggunakan nama saya untuk kejutan. Ini sangat penting. Resepsionis itu mengecek lagi, dan matanya melebar sedikit. Ah, ya. Tuan Aldo, meja di dekat jendela, jam 8 tepat. Ada catatan khusus untuk 2 orang. Giselle tersenyum tipis. Sempurna. Saya akan naik melalui tangga karyawan. Saya ingin kejutan ini benar-benar tidak terduga. Uang tunai tebal berpindah tangan, dan Giselle mendapatkan akses ke jalur belakang, sebuah pintu di samping dapur yang mengarah ke lorong layanan di lantai restoran. Ini adalah jalur yang kotor, bising, dan penuh dengan bau masakan. Dunia yang tersembunyi dari gemerlap kristal bat carat yang biasa mengelilinginya. Saat ia mencapai area pintu dapur, suara tawa yang nyaring dan renyah terdengar di balik pintu baja. Itu adalah tawa yang penuh kebahagiaan, tawa yang tulus. Tawa itu milik Aldo. Giselle tidak pernah mendengar Aldo tertawa sebahagia itu di depannya selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati, Giselle mengintip dari celah pintu. Aldo duduk di meja paling romantis, menghadap pemandangan lampu kota yang berkelip. Di depannya, duduklah Lucy. Lucy sangat muda, mungkin 20 tahun lebih muda dari Giselle, dengan gaya yang mencolok. Rambut coklat madunya tergerai sempurna, persis warna rambut yang Giselle temukan di kemeja Aldo. Lucy mengenakan gaun sutra ketat, menampakkan lekuk tubuh yang ia rawat dengan baik. Lucy berbicara dengan gerakan tangan yang lincah, ekspresinya ceria. Dia memegang tangan Aldo di atas meja, mengusap punggung tangannya dengan ibu jarinya, sebuah gestur lembut dan mesra yang menusuk Giselle lebih dalam daripada ribuan pisau. Aldo memandangnya dengan pandangan yang penuh adorasi, mata yang bersinar dengan cinta buta, cinta yang dulunya menjadi milik Giselle. Giselle menyaksikan suaminya mencintai wanita lain di depan matanya. Ini bukan hanya perselingkuhan fisik, ini adalah pengkhianatan emosional total. Kemarahan yang dingin dan terhitung mulai mendidih di dalam dirinya, mengalahkan rasa sakit. Ia harus cepat. Ia harus bertindak. Giselle membuka pintu baja itu dengan dorongan lembut, melangkah keluar dari kegelapan dapur ke cahaya panggung, Stellato, yang berkilauan. Ia berjalan melewati deretan meja, langkah kakinya di atas karpet tebal kini terdengar tegas dan disengaja. Semua orang mulai menoleh. Pandangan Giselle tertuju lurus ke meja di dekat jendela. Aldo dan Lucy sedang saling bersulang, bibir mereka hampir bertemu. Saat Giselle mencapai meja mereka, suasana di restoran tiba-tiba sunyi. Aldo dan Lucy mengangkat pandangan mereka, dan ekspresi Aldo berubah dari tawa riang menjadi kengerian yang putih. Lucy, yang tidak mengenali Giselle, hanya menatapnya dengan rasa kesal karena diganggu. Giselle tidak membuang waktu dengan kata-kata. Ia hanya melihat Lucy, melihat tangan Lucy yang masih memegang tangan Aldo, melihat ekspresi puas di mata Lucy, dan kemudian ia mengayunkan tangan kanannya dengan kekuatan penuh. Plah!
Suara tamparan itu memecah keheningan romantis restoran, menyentakkan semua orang. Lucy tersentak, tangannya terlepas dari Aldo, dan kepalanya terpaling ke samping. Tangan Giselle terasa kebas, tetapi hatinya terasa ringan, seolah-olah beban berat penipuan selama berbulan-bulan telah terlepas dalam satu pukulan yang mematikan. Dunia di Stellato terhenti. Seluruh pengunjung menoleh, garpu yang bergerak ke mulut membeku di udara. Lucy memegang pipinya yang memerah. Matanya melebar karena syok dan rasa sakit yang mendadak. Air mata mulai menggenang. Bukan air mata sedih, melainkan air mata penghinaan. Aldo adalah yang pertama bergerak. Melompat dari kursinya, wajahnya pucat. Reaksinya bukan untuk menahan Giselle, melainkan untuk melindungi Lucy. "Giselle, apa-apaan kamu ini?" desis Aldo. Suaranya mengandung campuran panik dan kemarahan yang membara. Giselle mundur selangkah, menjaga jarak dari suaminya dan selingkuhannya. Ia menatap Aldo, mencatat betapa cepatnya Aldo berdiri di depan Lucy, seolah melindunginya dari monster. Lucy, setelah sadar dari keterkejutannya, mendorong bahu Aldo pelan, lalu menatap Giselle dengan mata berapi-api. Air mata palsu itu kini mulai mengalir. "Kamu siapa berani menyentuhku?" teriak Lucy. Suaranya nyaring dan memancing perhatian lebih banyak orang. "Kamu pikir kamu siapa? Wanita tua? Hah? Istri sah? Kalau kamu istri sah, kenapa suamimu ada di sini, bersamaku, memberiku semua yang tidak bisa kamu berikan?" Kalimat Lucy menghantam inti harga diri Giselle. Itu adalah kalimat yang paling Giselle takuti. Pengakuan bahwa Lucy tidak hanya mengambil Aldo, tetapi juga kepercayaan diri Giselle. Namun, Giselle telah menyiapkan dirinya. Ia tidak akan terpancing. "Saya Giselle," jawab Giselle tenang, suaranya lembut, namun setiap kata mengandung beban baja. "Istri sah dari pria yang sedang kamu pegang tangannya. Dan saya tidak peduli apa yang kamu berikan padanya di ranjang atau dimanapun. Saya di sini bukan untuk berebut. Saya di sini untuk memberinya pilihan." Lucy tertawa kecil, tawa yang sinis. "Pilihan apa? Dia sudah memilih. Lihat, dia bahkan tidak memegangmu. Dia memegangku." Aldo berusaha meraih lengan Giselle. "Giselle, hentikan. Jangan buat keributan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kita bicarakan di rumah." "Tidak seperti yang saya pikirkan?" potong Giselle tajam. Ia menepis tangan Aldo. "Saya tidak berpikir, Aldo. Saya melihat. Saya melihat suamiku, di tempat romantis, yang tidak pernah ia mau datangi denganku, tertawa lepas dengan wanita lain. Saya melihat rambut pirang palsu itu di kemeja kamu pagi ini. Saya melihat bon perhiasan atas nama PT Mahakarya. Jangan coba berbohong padaku lagi, Aldo. Ini sudah selesai." Aldo menahan napas. Penyebutan nama perusahaan dan bon itu membuat Aldo sadar bahwa Giselle tidak datang tanpa persiapan. "Kamu benar-benar gila," desis Aldo. Suaranya sangat rendah dan penuh ancaman, hampir tidak terdengar oleh pengunjung lain. "Kamu telah mempermalukan aku di depan semua orang penting di restoran ini. Kamu sudah melewati batas." Lucy mengambil kesempatan itu. Dia memeluk lengan Aldo, menyandarkan kepalanya di bahu Aldo. "Sayang, aku takut. Kita pergi saja." Dia histeris. "Kita panggil keamanan." "Jangan berani-berani kamu panggil keamanan," kata Giselle, tatapannya kini sedingin es. "Saya datang dengan damai. Tapi saya akan pastikan, jika ada satu petugas keamanan pun yang menyentuh saya, Aldo, kamu akan menerima tagihan kerugian reputasi yang tidak pernah kamu bayangkan seumur hidupmu." Giselle mengeluarkan kartu namanya, bukan kartu nama Nyonya Aldo, melainkan kartu nama dengan gelar yang dicetak tebal, meletakkannya dengan rapi di sebelah piring Lucy. "Telepon pengacaraku. Besok pagi," kata Giselle pada Aldo, suaranya final. "Tapi sekarang, kita keluar dari sini. Jika tidak, aku akan menceritakan kisah perceraian kita ke setiap meja di sini, mulai dari klien utamamu di meja sudut sana." Ancaman Giselle yang fokus pada bisnis dan reputasi berhasil. Aldo memucat, menoleh ke meja yang ditunjuk Giselle, tempat Tuan Hong dari konsorsium utama duduk. Aldo tahu, keributan ini bisa menguapkan kontrak jutaan dolar dalam hitungan detik. "Baik," geram Aldo, meraih pergelangan tangan Giselle dengan kasar. "Kita keluar dari sini."
Sekarang. Aldo menyeret Giselle melewati lorong-lorong restoran yang kini menatap mereka dengan penuh rasa ingin tahu, menuju lift layanan. Lucy berlari menyusul mereka, terisak-isak sambil memegangi pipinya. Udara dingin malam menyambut mereka di area parkir valet. Aldo membanting Giselle ke dinding beton tersembunyi, jauh dari pandangan valet dan petugas keamanan. Kamu sudah gila, Giselle. Benar-benar gila. Raung Aldo, napasnya tersengal karena amarah. Ini adalah kali pertama Giselle melihat Aldo kehilangan kontrol sebesar ini, dan ironisnya, itu bukan karena ia menangkap basah perselingkuhannya, tetapi karena ia mempermalukan Aldo. Apa yang kamu harapkan, Aldo? Sambutan hangat? Ciuman selamat datang untuk gundikmu? Balas Giselle, menyeka air mata Lucy yang menempel di telapak tangannya. Aku tidak peduli tentang apa yang terjadi di antara kita, desis Aldo. Tapi kamu tidak punya hak untuk menghina Lucy. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu tentang pernikahan kita. Giselle, aku tidak pernah memberitahunya. Kebohongan itu menghanguskan Giselle. Tentu saja. Pria pengecut selalu menggunakan alasan itu. Tiba-tiba, sebuah suara menyela. Lucy muncul dari bayangan, dengan riasan mata yang sedikit luntur, memainkan peran korban dengan sempurna. Dia berjalan ke Aldo, memeluk pinggangnya erat-erat, dan menatap Giselle dengan campuran kebencian dan kemenangan. Aldo, aku tidak tahan, rengek Lucy. Dia menamparku di depan umum. Aku merasa sangat terhina. Apakah ini yang kamu sebut istrimu? Dia liar dan tidak berkelas. Aldo menatap wajah Lucy yang memerah dan air mata di matanya. Rasa bersalahnya terhadap Lucy, dan rasa marahnya karena reputasinya tercoreng, meledak menjadi keputusan yang kejam. Aldo mendorong Giselle menjauh. Lucy benar. Kamu tidak tahu cara bersikap. Kamu sudah tidak berguna lagi bagiku. Giselle, aku sudah muak dengan pernikahan dingin ini. Kamu ingin cerai? Baiklah. Aldo menarik napas dalam, wajahnya kini mengeras. Ia menunjuk ke Lucy yang bersandar di bahunya. Kamu sudah mempermalukannya. Kamu sudah menyakitinya, kata Aldo. Setiap kata adalah batu yang dilempar ke wajah Giselle. Dengar baik-baik, Giselle. Sekarang juga, kamu kembali ke dalam, kamu cari Lucy. Kamu minta maaf padanya di depan semua orang yang melihat, dan kamu berlutut di kakinya agar dia memaafkanmu. Giselle terdiam. Permintaan itu sungguh di luar batas nalar. Berlutut di kaki wanita yang mencuri suaminya, atas perintah suaminya sendiri. Ini adalah titik terendah, penghinaan total yang dirancang untuk menghancurkan Giselle hingga ke tulang. Atau, lanjut Aldo, suaranya membeku, pilihannya mudah. Aku ceraikan kamu hari ini juga. Kamu keluar dari rumah itu tanpa sepeser pun. Semua aset atas namaku akan menjadi milikku, dan kamu akan berakhir sebagai mantan istri CEO yang depresi dan miskin. Pikirkan baik-baik, Giselle. Kamu ingin mempertahankan kekayaanmu, atau harga dirimu? Aldo tersenyum sinis, yakin bahwa Giselle, seorang wanita yang terbiasa hidup dalam kemewahan, akan memilih uang. Giselle menatap Lucy, yang kini menyeringai kecil di balik bahu Aldo, yakin Giselle akan menyerah. Namun, di dalam diri Giselle, tidak ada lagi wanita rapuh yang terobsesi dengan branded items atau villa mewah. Yang ada hanyalah Giselle yang baru, yang telah bekerja dalam bayangan dan kini siap menembakkan peluru terakhirnya. Giselle menatap Aldo lurus di matanya. Matanya tenang dan dingin seperti permukaan laut di pagi hari. Aku akan memilih harga diriku, Aldo, kata Giselle. Suaranya sangat jelas sehingga Aldo harus sedikit membungkuk untuk mendengarnya. Giselle menyeringai. Senyum yang bukan senyum bahagia, melainkan senyum predator yang telah mengunci mangsanya. Aku tidak akan berlutut. Kita bercerai. Aldo tersentak, terkejut dengan kecepatan dan ketegasan jawaban itu. Tapi, lanjut Giselle, sebelum kamu menceraikanku dan mengusirku tanpa sepeser pun, ada hal besar yang harus kamu ketahui. Sesuatu yang akan mengubah seluruh permainan ini. Sesuatu yang akan membuatmu mempertimbangkan kembali setiap kata yang baru saja kamu ucapkan. Giselle berbalik, meninggalkan Aldo dan Lucy dalam kebingungan di tempat parkir. Giselle berjalan menuju SUV-nya, meninggalkan Aldo yang memanggil namanya. Tercengang, memeluk Lucy yang kini mulai bertanya-tanya. Giselle tahu, permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Jumlah kata bab 4,
575 kata. Giselle mengemudi pulang di tengah malam, meninggalkan Aldo dan Lucy yang masih berdiri di tempat parkir, tercengang. Pikiran Aldo, yang sejak awal dipenuhi kemarahan karena reputasinya hancur, kini bercampur dengan kegelisahan. Kata-kata Giselle tentang hal besar terus berputar-putar di benaknya. Namun, Aldo dengan cepat merasionalisasikannya. Giselle pasti hanya menggertak untuk menegosiasikan pembayaran perceraian yang lebih besar. Ketika Aldo dan Lucy tiba di villa, sekitar 1 jam setelah Giselle, mereka disambut oleh keheningan total. Pintu depan tidak dikunci. Aldo menarik Lucy masuk. Wajahnya masih memerah karena frustrasi. "Lihat dia," desis Aldo, menunjuk ke lantai marmer yang berkilauan. "Dia kabur." Wanita itu benar-benar mengira dia bisa pergi begitu saja setelah mempermalukanku di depan Tuan Hong. Dia akan membayar mahal untuk ini. Lucy, yang sudah mengeringkan air matanya dan merapikan riasan, kini kembali ke mode agresif manja. "Tentu saja dia harus membayar. Sayang. Dia melukai martabatku. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Kamu harus menceraikannya secepatnya. Dia sudah bilang, bercerai, kan? Itu sudah cukup. Usir dia malam ini juga." Aldo mengangguk, hatinya dipenuhi keyakinan arogan bahwa ia memegang semua kartu. Ia adalah CEO, ia adalah pencari nafkah, dan ia mengendalikan semua aset. Giselle hanyalah istri trofi yang sudah kadaluarsa. Mereka menemukan Giselle berada di ruang ganti. Giselle tidak menangis, tidak menjerit, dan tidak mengamuk. Ia sedang melipat pakaiannya ke dalam sebuah koper besar. Gerakannya lambat dan sangat teratur. Ia mengenakan piyama sutra yang rapi, seolah-olah dia baru saja selesai menikmati tidur malam yang nyenyak. Keheningan Giselle justru memicu kemarahan Aldo. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Aldo keras, menyilangkan tangan di dada. Giselle mengangkat pandangannya yang dingin, tanpa ekspresi. "Saya berkemas. Bukankah kamu yang bilang saya akan keluar tanpa sepeser pun? Saya hanya mematuhi perintah suami. Tentu saja, saya hanya membawa barang-barang pribadi. Gaun-gaun, sepatu-sepatu, semua yang kamu anggap remeh." "Oh, jangan berpura-pura menjadi martir, Giselle," cibir Aldo, melangkah maju. Lucy berdiri di ambang pintu, menikmati tontonan kehancuran Giselle. "Kamu pikir ancaman konyolmu di parkiran tadi akan membuatku takut? Kamu pikir kamu bisa menampar Lucy, mempermalukan aku, dan kemudian menuntut sesuatu? Kamu salah besar." Aldo berjalan mendekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajah Giselle. "Aku akan mengulanginya, Giselle, dan ini adalah ultimatum terakhirku. Dengarkan baik-baik, karena ini adalah pilihan yang akan menentukan apakah kamu hidup dalam kemewahan atau kemiskinan," kata Aldo, suaranya kini pelan, dipenuhi otoritas yang kejam. "Pertama, kamu kembali ke Stellato. Kamu temui Lucy, kamu berlutut di kakinya, dan kamu memohon pengampunan karena telah menyentuhnya." Aldo melirik Lucy, yang tersenyum puas. "Kedua, kamu membuat pernyataan publik besok pagi, mengatakan bahwa kamu mengalami gangguan mental ringan dan serangan histeria karena stres, dan tamparan itu adalah reaksi yang tidak disengaja. Kamu membersihkan namaku dan nama Lucy." Giselle hanya menatapnya, membiarkan racun dari kata-kata Aldo merembes keluar. Aldo, melihat keheningan Giselle sebagai tanda kekalahan, melanjutkan dengan lebih buas. "Jika kamu menolak, maka bersiaplah. Semua kartu kredit utamamu, yang selama ini kamu pakai untuk membeli tas-tas bodohmu, akan saya bekukan malam ini juga. Villa ini, mobil-mobil, perhiasan yang kamu pakai, bahkan rekening bank atas nama bersamaku akan saya kosongkan. Kamu tahu betul, Nyonya, bahwa kekayaan keluarga kita secara legal 90% ada atas namaku, sebagai hasil dari kerja kerasku." Aldo menyeringai dengan percaya diri. "Kamu hanya memiliki gelar, Nyonya Aldo. Tanpa itu, kamu tidak memiliki apa-apa. Kamu akan menjadi wanita kesepian yang baru saja diceraikan, tanpa uang, dan tanpa tempat untuk pergi, selain kembali ke apartemen kecil orang tuamu yang sudah usang itu. Apakah itu yang kamu inginkan, Giselle? Kemiskinan? Penghinaan yang abadi?" Setiap kata adalah upaya telanjang Aldo untuk menginjak-injak harga diri Giselle, untuk memastikan bahwa trauma dari perselingkuhan itu dilengkapi dengan kepastian kehancuran finansial.
Meskipun Giselle telah menyiapkan pertahanannya selama berbulan-bulan, gelombang dingin dari kejahatan Aldo tetap menyentaknya. Ini adalah pria yang ia nikahi, pria yang ia percayai, dan pria ini benar-benar bersedia melihatnya menderita di jalanan demi melindungi ego dan selingkuhannya. Namun, rasa sakit itu hanya berlangsung sesaat, digantikan oleh gelombang kekuatan yang lebih besar. Kekuatan itu berasal dari berangkas rahasia di ruang kerjanya, dari malam-malam tanpa tidur yang dihabiskan untuk membaca dokumen hukum, dan dari jaringan rahasia yang telah ia bangun. Giselle menutup koper itu dengan bunyi klik yang nyaring, seolah-olah itu adalah peti mati pernikahan mereka. Kamu benar, Aldo, kata Giselle, suaranya bergetar sedikit, bukan karena ketakutan, melainkan karena kendali emosi yang ekstrim. Saya tidak punya apa-apa atas nama pribadi saya. Itu benar. Hanya gelar, Nyonya Aldo. Dan ya, kamu memiliki 90% aset di atas kertas. Aldo tertawa, tawa kemenangan yang angkuh. Maka pilihanmu mudah, bukan? Berlututlah. Lucy melangkah maju, tangannya terentang, seolah-olah dia sudah siap untuk menerima permohonan maaf itu. Wajahnya menunjukkan kemenangan yang manis. Pilihan saya tidak mudah, Aldo, jawab Giselle, akhirnya menatap lurus ke mata Lucy, melewati bahu Aldo. Pilihan saya adalah, Giselle menarik napas panjang, bahwa saya tidak akan pernah, selamanya, berlutut di depan wanita murahan yang baru kamu kenal 6 bulan. Dan saya tidak akan berlutut di hadapan pria pengecut yang menceraikan istrinya karena melindungi ego wanita lain. Kalau begitu, keluar, raung Aldo, mendorong bahu Giselle. Keluar dari rumahku sekarang juga. Aku ceraikan kamu. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Sangat mudah, bukan? Giselle tersenyum lagi, senyum yang membuat Aldo merinding. Senyum itu tidak memiliki humor, hanya janji balas dendam yang dingin. Tapi sebelum saya keluar, Aldo, sebelum saya menjadi mantan istri CEO yang depresi dan miskin, saya akan memberitahu kamu satu hal. Giselle berjalan ke meja rias, mengambil kunci SUV-nya, dan berbalik. Kamu bilang kamu memegang semua kartu. Kamu bilang semua aset atas namamu. Kamu bilang saya akan menyesalinya. Itu benar. Saya memang punya hal besar untuk diberitahukan, Aldo. Dan kamu akan mendengarnya besok, jam 10 pagi, di kantor pusat PT Mahakarya. Lucy mendengus. Untuk apa? Mau merengek di depan dewan direksi? Giselle mengabaikan Lucy sepenuhnya. Matanya hanya tertuju pada Aldo. Besok pagi, Aldo, kamu akan tahu mengapa saya tidak akan meminta maaf, mengapa saya tidak peduli dengan uangmu, dan mengapa saya tidak akan berlutut. Kamu akan tahu mengapa selama setahun terakhir, saya membiarkan kamu percaya bahwa kamu adalah CEO yang hebat, ketika sebenarnya. Giselle membiarkan kalimat itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang lebih tebal dari tirai beludru. Sampai jumpa besok, Aldo, tutup Giselle, lalu berjalan keluar dari ruang ganti, meninggalkan pasangan itu dalam kebingungan, meninggalkan koper yang sudah terisi separuh di tengah ruangan, sebagai isyarat bahwa ia tidak membutuhkan satupun barang dari tempat itu. Setelah Giselle pergi, pintu utama terbanting menutup dengan suara yang keras, namun tidak sekeras hantaman rasa takut yang baru saja menusuk Aldo. Ia berdiri di tengah ruang ganti yang berantakan, menatap koper Giselle, yang ditinggalkan seolah-olah itu tidak penting. Dia gila, kata Aldo, suaranya sedikit bergetar. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri, tetapi ketenangan Giselle di hadapan ancaman kehancuran finansial membuatnya gelisah. Lucy, yang tadinya merasa menang, kini mulai cemas. Apa maksudnya? Kenapa dia menyuruhmu bertemu di kantor? Apa yang dia rencanakan? Aldo? Dia tidak mungkin punya apa-apa, kan? Dia hanya ibu rumah tangga. Dia hanya gertak, Lucy, balas Aldo, meskipun suaranya kekurangan keyakinan. Dia tahu saya membencinya dan saya ingin menceraikannya. Dia hanya mencoba untuk menunda, mencoba menakut-nakuti saya agar memberikan dia uang tutup mulut. Tapi tidak akan berhasil. Aldo segera bertindak. Malam itu, ia tidak tidur. Ia langsung menghubungi pengacara pribadinya, Tuan Harry, dan meminta semua rekening Giselle yang tersisa di bawah namanya untuk dibekukan. Ia menginstruksikan Tuan Harry untuk mulai memproses surat cerai dengan dasar, pengabaian dan perilaku tidak pantas di depan umum,
menggunakan insiden tamparan di Stellato sebagai bukti. Aldo ingin memastikan bahwa sebelum Giselle sempat melakukan hal besar, apapun, ia sudah didepak sepenuhnya dari kehidupan dan asetnya. Pukul 2 pagi, Aldo menyelesaikan panggilan teleponnya, yakin bahwa ia telah menutup semua celah. Besok, saya akan menghancurkan dia. Dia pikir dia bisa mengancam CEO? Saya akan tunjukkan siapa Giselle tanpa saya. Sementara Aldo sibuk dengan manipulasi dan kekejamannya, Giselle tiba di sebuah apartemen penthouse sederhana di distrik yang jauh lebih tenang, yang ternyata adalah miliknya sendiri, dibeli secara rahasia dan atas nama perusahaan investasi miliknya, jauh dari jangkauan Aldo. Giselle tidak butuh tidur. Ia menghabiskan sisa malam itu di meja kerjanya, meninjau kembali berkas-berkas yang telah ia siapkan selama berbulan-bulan. Dokumen-dokumen itu bukan hanya tentang perselingkuhan, melainkan tentang struktur keuangan, pinjaman bank, perjanjian rahasia, dan yang paling penting, kepemilikan saham. Ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam pernikahan yang hampa, menyadari betapa rentannya posisinya jika ia hanya bergantung pada kemurahan hati Aldo. Giselle, yang memiliki gelar master dalam bidang keuangan yang tidak pernah ia gunakan di depan umum, memutuskan untuk bermain dalam bayangan. Giselle telah menggunakan koneksi lama keluarganya, memanfaatkan jaringan yang dipercayakan ayahnya padanya, dan menciptakan sebuah perusahaan holding investasi rahasia yang dioperasikan oleh profesional terpercaya. Semua uang yang Aldo pikir adalah uang belanja istri, atau investasi kecil untuk portofolio istri, sebenarnya digunakan untuk membeli saham perusahaan Aldo secara bertahap, melalui shell company yang cerdik dan berlapis-lapis, dengan izin diam-diam dari ayah Giselle sendiri. Giselle menatap layar komputernya, di mana diagram yang kompleks menampilkan Chain of Ownership PT Mahakarya. Aldo dengan bangga mengklaim memiliki 55% saham perusahaan. Namun, Aldo tidak tahu bahwa dari 55% itu, 40% diantaranya berada di tangan holding Giselle yang tidak terdaftar, dibeli dari beberapa investor minoritas yang telah lama ingin keluar, dengan harga yang dinegosiasikan secara jenius oleh Giselle. Sisanya, 15% murni milik Aldo. Artinya, Aldo saat ini memiliki, secara efektif, de facto kurang dari 15% dari saham yang berhak ia kendalikan. Dan yang paling fatal, kepemilikan Giselle, melalui perusahaannya, jauh melampaui kepemilikan Aldo. Aldo hanyalah boneka yang percaya bahwa ia adalah raja. Saat fajar menyingsing, Giselle mengenakan setelan bisnis yang dibuat khusus, berwarna biru laut tua yang menonjolkan kekuatan. Ia tidak memakai perhiasan mahal, hanya jam tangan tipis dan cincin kawinnya, yang akan menjadi barang terakhir yang ia lepaskan. Wajahnya tenang, matanya tajam dan fokus. Tidak ada lagi jejak istri yang ditampar atau dihina. Ini adalah seorang eksekutif yang siap mengambil alih kendali. Pukul 9.30 pagi, Giselle tiba di kantor pusat PT Mahakarya. Ia tidak masuk melalui pintu CEO yang biasa ia lalui bersama Aldo, melainkan melalui pintu depan, disambut oleh sekretarisnya yang sudah menunggu. Sementara itu, di kantor, Aldo dan Lucy sedang menikmati kopi di ruang kerja Aldo. Aldo merasa lega setelah memblokir keuangan Giselle. Lucy, yang kini merasa aman, bersorak-sorak, menyarankan agar mereka merayakan perceraian itu dengan perjalanan ke Maladewa. Tepat pukul 10 pagi, telepon Aldo berdering. Itu adalah Tuan Hong, klien utama yang melihat keributan tadi malam. Aldo, suara Tuan Hong terdengar dingin, aku membatalkan kontrak. Reputasimu terlalu berisiko. Dan oh ya, saya baru saja menerima notifikasi pertemuan direksi mendadak. Kamu harus hadir, sekarang juga. Aldo, terkejut, bergegas keluar dari ruangannya menuju ruang rapat utama. Lucy mengikutinya, penasaran dan cemas. Di ruang rapat, alih-alih dewan direksi yang biasa, Aldo menemukan Tuan Harry, pengacaranya, beberapa direktur perusahaan yang tampak cemas, dan di kursi kepala meja, duduklah Giselle. Giselle dikelilingi oleh seorang pengacara senior yang terkenal kejam di belakangnya, dan seorang akuntan forensik. Aldo dan Lucy terhenti di ambang pintu, syok melihat pemandangan itu, terutama Giselle yang duduk di kursi yang biasanya diduduki oleh ketua dewan komisaris. Aldo tertawa gugup, mencoba menutupi rasa takutnya. Giselle, apa-apaan lelucon ini? Kamu bilang kamu mau bertemu? Ini bukan cara yang benar. Kamu tidak punya hak berada di sini. Giselle menatap Aldo, menunjuk ke kursi di seberang meja yang kosong. Duduk, Aldo.
Perintah Giselle. Suaranya tenang dan berwibawa. Kamu sudah memilih harga dirimu. Kamu sudah menceraikan aku dan mengusirku tanpa sepeser pun. Semua itu sudah terjadi. Sekarang giliran saya. Lucy berbisik. Panik? Aldo, dia hanya gertak. Usir dia. Aldo mengabaikan Lucy, fokus pada Giselle, mencari jejak air mata, ketakutan, atau kepanikan yang dikenalnya. Tidak ada. Hanya baja. Giselle berdiri, mengambil tumpukan berkas yang tebal dari depan pengacaranya, dan melemparkannya ke tengah meja, tepat di depan Aldo. Baik, kita bercerai. Tapi sebelum itu, ada hal besar yang harus kamu ketahui. Giselle membungkuk sedikit ke depan, tatapannya menghujam Aldo. Saya tidak akan berlutut di kakinya, karena saya tidak akan berlutut di kaki karyawan saya sendiri. Selamat datang di pertemuan di mana kamu akan dicopot dari jabatan CEO. Aldo, sayalah pemilik mayoritas PT Mahakarya. Wajah Aldo dan Lucy berubah putih, mata mereka melebar dalam histeria yang akan segera meledak. Ledakan yang diharapkan Giselle tidak terjadi. Aldo terlalu terkejut untuk berteriak. Wajahnya membeku dalam topeng kebingungan yang mengerikan, antara kemarahan, penolakan, dan ketakutan yang mendalam. Lucy, berdiri di belakangnya, mulai meracau, tetapi suaranya hanyalah dengungan latar yang tidak penting bagi Giselle. Ini gila. Ini penipuan. Raung Aldo, akhirnya menemukan suaranya. Ia menunjuk Giselle dengan jari gemetar. Kamu pikir kamu bisa duduk di sana dan mengatakan omong kosong seperti itu? Kamu pikir saham yang mana? Semua saham PT Mahakarya atas nama saya. Tuan Harry. Katakan pada istri gila saya ini bahwa dia tidak punya apa-apa selain fantasi konyol. Buktikan padanya. Aldo menoleh ke pengacara pribadinya, Tuan Harry, mencari konfirmasi yang menyelamatkan. Tuan Harry, seorang pria paruh baya dengan rambut disisir rapi, hanya menghindari tatapan Aldo. Wajahnya menunjukkan campuran rasa malu dan ketidakberdayaan. Giselle tersenyum tipis. Tuan Harry, saya tidak akan membuang waktu Anda yang berharga. Aldo, saya sudah tahu kamu memanggil Tuan Harry tadi malam untuk memproses gugatan cerai dan membekukan kartu kredit saya. Saya juga sudah tahu bahwa dia hanya pengacara perceraian dan bukan spesialis pasar modal. Karena itu, saya membawa tim saya. Giselle memberi isyarat kepada pengacara senior di sampingnya, seorang wanita yang dikenal di kalangan bisnis sebagai pedang Jakarta karena ketajaman hukumnya. Perkenalkan, Aldo. Ini Nyonya Clara, pengacara khusus corporate takeover, kata Giselle. Dan ini Tuan Rudy, akuntan forensik. Mereka akan menjelaskan detail yang kamu abaikan selama kamu sibuk dengan bunga gardenia. Nyonya Clara membuka berkas-berkas di depan Aldo. Tuan Aldo, kepemilikan Anda yang 55% saham mayoritas itu memang sah. Namun, Anda hanya membaca angka nominalnya. Anda tidak pernah memeriksa struktur kepemilikan di baliknya. Struktur apa? Bentak Aldo. Saya pemiliknya. Tolong, Tuan Aldo, bersikaplah profesional. Interupsi Giselle, nadanya kini benar-benar berwenang. Kamu sedang berada di rapat dewan, bukan di tempat parkir restoran. Duduk. Aldo, tanpa sadar, menuruti perintah Giselle dan duduk, tangannya mengepal di atas meja mahoni yang dingin. Lucy menarik kursi di samping Aldo, tetapi Giselle menunjuk ke pintu. Nona Lucy, Anda tidak memiliki kepentingan di sini. Ini rapat direksi. Silakan tunggu di luar. Lucy menolak. Aku pacar Aldo. Aku akan tetap di sini. Giselle hanya menghela napas, menoleh ke salah satu direktur yang duduk di meja. Tolong panggil keamanan untuk mengantar Nona ini ke lobi. Keamanan, catat, dia bukan karyawan, dan dia tidak boleh berada di area eksekutif. Dua petugas keamanan segera masuk. Lucy mulai meronta dan menjerit, tetapi Aldo bahkan tidak berusaha menahannya. Aldo terlalu sibuk menatap berkas di depannya, berkas yang kini terasa seperti vonis mati. Lucy diseret keluar sambil berteriak-teriak. Aldo, jangan biarkan dia. Setelah pintu tertutup, keheningan kembali. Nyonya Clara melanjutkan dengan suara datar, tanpa emosi. Tuan Aldo, selama 18 bulan terakhir, istri Anda, yang saat itu menjabat sebagai direktur non-eksekutif, telah menggunakan perusahaan investasinya, PT Cahaya Tersembunyi,
Perusahaan yang secara legal didirikan olehnya dan ayahnya bertahun-tahun lalu, tanpa sepengetahuan Anda, untuk mengakuisisi 40% dari 55% saham Anda. Transaksi ini dilakukan di pasar sekunder, melalui perantara yang berbeda, dan dengan harga premium untuk memastikan tidak ada alarm yang berbunyi. Anda bahkan meneken beberapa dokumen persetujuan sebagai CEO, karena dokumen tersebut disamarkan sebagai persetujuan investasi rutin. Tuan Rudy, sang akuntan forensik, menggeser lembaran kertas yang lebih tebal, dokumen dengan banyak diagram dan angka. Secara teknis, Anda masih memiliki 55% saham itu, Tuan Aldo. Tetapi Anda hanya memiliki kendali voting dan ekonomi atas 15% murni dari saham Mahakarya. Sisanya 40% telah dijaminkan kembali ke holding Nyonya Giselle melalui mekanisme saham preferen yang diubah dan perjanjian put option yang Anda setujui sendiri, Tuan. Tidak. Ini tidak mungkin. Saya tidak pernah menandatangani perjanjian yang menjual kendali saya. Teriak Aldo, bangkit lagi. Anda menandatangani, Tuan. 2 tahun lalu, saat Anda terdesak untuk membeli properti villa yang Anda tempati sekarang, Anda membutuhkan dana cepat. Anda menandatangani perjanjian pinjaman dari PT Cahaya Tersembunyi, menggunakan sebagian saham Anda sebagai jaminan, dengan klausul yang memungkinkan kreditur, yaitu Giselle, untuk mengambil kendali penuh atas hak voting saham itu jika terjadi kegagalan kepemimpinan atau pelanggaran fidusia yang dapat merugikan perusahaan. Nyonya Clara menjeda, menatap Aldo. Klausul itu baru diaktifkan kemarin, saat Anda menggunakan uang perusahaan untuk membeli perhiasan mewah untuk nona selingkuhan Anda, yang terbukti dari bon yang ditemukan Nyonya Giselle. Giselle kemudian mengambil alih. Suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang menghancurkan. Aldo, bukan hanya aku yang membeli saham itu. Aku juga mengumpulkan suara dari 2 direktur independen, 10%, dan 3 direktur operasional, 15%. Mereka sudah muak dengan keputusan cerobohmu selama setahun terakhir, terutama setelah kamu mulai sering absen dan mengambil risiko demi wanita simpananmu. Total suara saya hari ini adalah 40%, milik saya, 10%, 15%. Total, 65% saham voting. Secara efektif, kamu hanya memiliki 15% murni dan 15% yang telah saya batasi hak votingnya. Giselle menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. Kamu tidak hanya kehilangan istri. Kamu kehilangan perusahaanmu. Kamu adalah CEO yang telah melanggar perjanjian fidusia dengan menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi yang tidak pantas, dan yang terpenting, kamu bukan lagi pemilik mayoritas. Aldo jatuh kembali ke kursinya, menatap Giselle dengan mata kosong, seperti melihat hantu yang baru saja merampas jiwanya. Ia menyadari kengerian situasinya. Selama ini, Giselle bukanlah istri bodoh yang ia perlakukan seperti perabotan. Giselle adalah investor yang dingin, sabar, dan sangat cerdas, yang telah membiarkannya bermain-main di puncak kekuasaan hanya untuk mengumpulkan bukti kejatuhannya. Maka, kata Giselle, mengambil palu kayu kecil di depannya. Dengan ini, saya, Giselle, sebagai pemilik saham mayoritas efektif PT Mahakarya, bersama dengan Dewan Direksi yang hadir dan setuju, dengan resmi mencopot Aldo dari jabatan Chief Executive Officer dan Ketua Dewan Komisaris, efektif segera. Tuan Rudy akan mengambil alih sebagai CEO sementara hingga RUPS yang akan datang. Toh! Palu itu berbunyi sekali. Suara kecil yang mengakhiri kerajaan Aldo. Aldo bangkit, wajahnya merah padam, air mata mulai mengalir, bukan air mata sedih, melainkan air mata kemarahan yang tidak tertahankan. Kamu akan menyesalinya. Giselle, aku akan menggugatmu. Aku akan memenjarakanmu karena manipulasi. Silakan, jawab Giselle, menatap Aldo tanpa sedikit pun rasa takut. Tapi ingat, gugatan hukummu akan mengungkap perselingkuhanmu, penyalahgunaan dana, dan kerugian reputasi. Pengacaraku akan memastikan cerita itu menjadi berita utama di setiap media. Kamu akan menjadi CEO yang jatuh karena wanita simpanan, dan bukan karena manipulasi saham. Pikirkan citramu, Aldo. Aldo menahan napas, menyadari bahwa setiap jalan yang ia pilih akan membawanya pada kehancuran. Ia tidak punya pilihan. Keamanan, panggil Giselle. Tolong antarkan mantan CEO ini keluar dari gedung dengan sopan. Semua aksesnya akan dinonaktifkan mulai sekarang. Kartu, kunci, mobil,
Dan semua barang pribadi miliknya yang ada di villa akan saya kembalikan melalui jasa kurir ke alamat yang akan dia berikan nanti. Aldo diseret keluar dari ruang rapat. Pandangannya yang terakhir adalah Giselle, yang kini duduk di kursi kekuasaan. Tersenyum. Senyum tanpa emosi. Senyum kemenangan yang kejam. 3 hari berlalu, dan dunia Aldo telah terbalik sepenuhnya. Ia tidak lagi berada di villa mewah yang ia klaim sebagai miliknya. Aldo kini menginap di sebuah hotel bisnis kecil yang agak kumuh. Satu-satunya tempat yang ia mampu bayar dengan uang tunai yang tersisa di dompetnya. Semua kartu kreditnya diblokir. Rekening utamanya telah dibekukan karena audit internal mendadak, PT Mahakarya, dan mobilnya telah disita oleh perusahaan. Ia mencoba menghubungi Tuan Harry, pengacara pribadinya, tetapi Tuan Harry menolak teleponnya, hanya mengirim pesan singkat. Saya tidak lagi mewakili Anda dalam kasus ini, Tuan Aldo. Nyonya Giselle memiliki kasus yang sangat kuat. Aldo adalah mantan raja yang kini tidur di kamar sempit dengan bau karpet yang lembab. Lucy? Lucy meneleponnya sekali, menuntut ganti rugi atas penghinaan publik dan hilangnya prospek karir karena namanya terseret. Ketika Aldo mengatakan bahwa ia tidak punya uang dan baru saja dipecat, Lucy menutup telepon dan tidak pernah menghubunginya lagi. Keterpurukan Aldo mencapai puncaknya pada malam hari ketiga. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap pantulan dirinya di jendela. Ia melihat seorang pria yang baru berusia 40-an, tetapi terlihat 10 tahun lebih tua, matanya cekung karena kurang tidur dan dihantui ketakutan. Ia telah kehilangan segalanya dalam waktu 72 jam. Kekuasaan, kekayaan, dan cinta yang ia pikir akan ia dapatkan. Ia telah menukar harga diri dan integritasnya dengan sehelai rambut coklat madu dan kini ia tidak punya apa-apa. Tiba-tiba, ponsel lamanya yang ia gunakan untuk bisnis sekunder, yang Giselle tidak tahu, berdering. Nomor yang tidak dikenal. Aldo ragu, lalu mengangkatnya. Halo? Suaranya terdengar serak. Aldo. Suara itu masuk, jelas, tenang, dan dingin. Seolah-olah ia sedang duduk di ruangan ber-AC, bukan di kamar panas yang lembab. Itu adalah Giselle. Jantung Aldo berdebar kencang. Giselle, kamu apa maumu? Sudah puas kamu menghancurkan hidupku? Saya belum selesai, jawab Giselle, tanpa emosi. Saya menelepon bukan untuk bersikap sopan. Saya menelepon untuk menyelesaikan detail akhir perceraian kita. Saya tidak punya waktu untuk drama yang tidak perlu. Drama? Aldo tertawa getir. Kamu mencuri perusahaanku. Kamu menghancurkan reputasiku. Kamu membuatku bangkrut, dan kamu menyebutnya detail? Kamu ingin apa lagi? Kamu ingin aku mati. Saya ingin keadilan, Aldo. Dan itu bukan hanya untukku, tapi juga untuk PT Mahakarya yang kamu kelola seperti mainan pribadi, kata Giselle. Dengar baik-baik. Ada 2 jalur di depanmu. Jalur A dan jalur B dan ini adalah ultimatum terakhir dariku. Aldo terdiam, mendengarkan. Ia tahu Giselle kini memegang kendali penuh, dan ia harus mematuhi. Jalur A, lanjut Giselle. Saya akan terus maju dengan gugatan perdata atas pelanggaran fidusia yang kamu lakukan selama menjabat sebagai CEO. Saya akan menyerahkan semua bukti penyalahgunaan dana perusahaan, termasuk bon perhiasan untuk Lucy, kepada otoritas terkait. Saya tidak hanya akan mengambil 15% saham sisa milikmu, tetapi saya akan memastikan kamu menghadapi dakwaan pidana. Kamu akan menghabiskan waktu bertahun-tahun di penjara, dan reputasimu akan hancur total, sehingga tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakanmu seumur hidup. Aldo menelan ludah. Itu adalah ancaman yang nyata. Giselle tidak main-main. Jalur B, Giselle melanjutkan, suaranya tetap tanpa celah. Kamu menandatangani semua dokumen yang akan saya kirimkan melalui pengacaraku. Dokumen itu mencakup, pertama, penyerahan sisa 15% sahammu kepadaku untuk kompensasi nominal Rp1.000. Kedua, surat perjanjian non-disclosure yang ketat mengenai detail struktur saham dan takeover ini. Ketiga, persetujuan cerai tanpa tuntutan harta gono gini, karena kamu sudah mengambil semua aset legal atas namamu, dan saya akan mempertahankan apa yang menjadi hakku, PT Mahakarya. Giselle mengambil jeda yang dramatis. Sebagai imbalannya untuk jalur B, saya tidak akan mengajukan tuntutan pidana atas pelanggaran fidusia, dan saya akan memberikan kamu kompensasi. Jumlahnya adalah 2 kali lipat dari harga apartemen kumuh orang tuaku yang kamu sebutkan itu.
Cukup untuk memberimu tempat tinggal sederhana dan modal awal untuk memulai hidupmu tanpa perlu ke penjara. Kamu akan menjadi orang bebas, tetapi kamu akan menjadi orang miskin. Aldo merasakan darahnya mendidih. Dia dihina, direndahkan, dan diukur dengan standar kemiskinan yang ia ciptakan sendiri. Kamu kejam, Giselle, bisik Aldo. Suaranya bergetar karena rasa sakit dan malu yang mendalam. Kamu yang menciptakan kejam, Aldo, balas Giselle. Suaranya mengandung nada filosofis yang menakutkan. Kamu mengajari saya bahwa dalam permainan hidup, emosi adalah kelemahan, dan kekayaan adalah kekuasaan. Kamu mengajari saya untuk menghancurkan, bukan bernegosiasi. Kamu menawari saya pilihan antara kekayaan atau harga diri, dan saya memilih harga diri. Sekarang, saya akan memberi kamu pilihan antara penjara atau kebebasan sederhana. Aldo tahu bahwa Giselle telah memikirkan setiap langkahnya, setiap kata-katanya. Dia tidak meninggalkan celah. Berjuang berarti kehancuran total. Menerima berarti hidup, meskipun dalam aib yang tak terbayangkan. Kenapa, Giselle? Tanya Aldo, kini suaranya terdengar seperti rengekan. Kenapa kamu melakukan semua ini? Hanya karena perselingkuhan murahan? Kenapa tidak minta cerai saja dan ambil separuh harta? Itu hakmu. Giselle tertawa, tawa yang tidak menyenangkan. Bukan karena perselingkuhan, Aldo. Itu hanyalah pemantik api. Saya melakukan ini karena kamu mengizinkan saya menjadi istri yang bodoh. Tetapi kamu tidak mengizinkan saya menjadi mitra yang setara. Saya melakukan ini karena kamu mengancam akan membuat saya berlutut di depan selingkuhanmu. Dan yang terpenting, saya melakukan ini karena kamu mengancam akan mengirim saya kembali ke tempat yang tidak pernah saya tinggalkan. Tidakkah kamu ingat, Aldo? Giselle menjeda. Villa itu adalah rumah masa kecilku. Villa itu adalah properti keluargaku. Ayahku memberimu villa itu sebagai hadiah pernikahan karena kamu menuntut agar aku berinvestasi di dalamnya. Ayahku menyerahkan kendali properti itu kepadamu sebagai simbol kepercayaan. Dan kamu, pria yang tidak pernah menghormati kepercayaan, mengancamku untuk kembali ke apartemen usang orang tuaku. Itu adalah penghinaan terbesar yang kamu berikan, Aldo. Itu adalah penghinaan terhadap keluargaku. Aldo kini benar-benar hancur. Villa yang ia banggakan, ia klaim sebagai miliknya, ternyata adalah rumah Giselle. Ia telah menghina Giselle dengan tempat tinggalnya sendiri. Pilih jalur B, Aldo, desak Giselle, mengakhiri telepon dengan nada yang dingin. Pengacaraku akan menghubungi kamu dengan detailnya. Jangan mencoba melarikan diri. Saya akan tahu. Klik. Panggilan terputus. Aldo menatap ponsel di tangannya, yang terasa berat seperti timah. Ia telah kehilangan semua yang ia cintai, kekayaan, kekuasaan, karena kesombongan, dan ia akhirnya menyadari bahwa ia tidak pernah menikahi istri trofi yang bodoh. Ia menikahi seorang ratu yang sabar, yang menunggunya lengah sebelum mengklaim kembali seluruh kerajaannya. Aldo menyadari satu hal yang mengerikan, Giselle tidak pernah mencintainya lagi sejak lama. Dia hanya berinvestasi dalam kehancurannya. 6 bulan kemudian. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan direksi yang tenang namun menghancurkan itu. Musim telah berganti 2 kali, dan Jakarta telah melewati beberapa kali masa hujan lebat, tetapi di lantai teratas gedung PT Mahakarya, suasana terasa cerah dan stabil. Giselle, yang kini resmi menjabat sebagai Chief Executive Officer, telah mengganti perabot ruang kerjanya. Tidak ada lagi desain neoklasik yang berat atau perabot emas mewah yang dulu Aldo sukai. Ruangan itu kini didominasi oleh kayu terang, garis-garis bersih, dan seni kontemporer minimalis. Desain yang memancarkan efisiensi, kekuatan, dan ketenangan yang fokus. Ia duduk di kursinya, membaca laporan kuartalan yang baru. Di bawah kepemimpinannya, PT Mahakarya telah melewati masa transisi yang sulit. Giselle dengan cepat memecat semua direktur dan karyawan kunci yang loyal kepada Aldo, dan menggantinya dengan tim profesional yang ia kenal dan percayai selama bertahun-tahun. Krisis reputasi yang disebabkan oleh insiden Aldo berhasil diredam dengan cepat. Giselle secara profesional menjelaskan kepada publik dan pasar bahwa perusahaan telah membersihkan manajemen internal untuk memastikan kepemimpinan yang etis dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kontrak besar dengan Tuan Hong, yang sempat dibatalkan, berhasil ia amankan kembali setelah melakukan negosiasi pribadi. Tuan Hong,
yang terkesan dengan ketenangan dan kecerdasan Giselle dalam situasi krisis, kini menjadi pendukung terbesarnya. Di atas kertas, PT Mahakarya tidak hanya pulih, tetapi tumbuh melampaui kinerja terbaik mereka di bawah kepemimpinan Aldo. Giselle telah membuktikan dirinya di pasar yang didominasi oleh pria-pria tua yang meremehkannya. Pagi itu, Giselle mengenakan blazer abu-abu tailor made yang sempurna. Di jarinya, hanya ada satu cincin warisan keluarga dari ibunya. Cincin kawin yang diberikan Aldo telah lama dilepas. Proses perceraian mereka berjalan cepat, senyap, dan sesuai dengan skenario jalur B yang Giselle tawarkan. Aldo, yang tidak memiliki dana atau dukungan untuk melakukan perlawanan hukum yang mahal, akhirnya menyerah. Ia menandatangani semua dokumen yang disiapkan Nyonya Clara, menyerahkan 15% saham sisanya dengan imbalan kompensasi yang memungkinkannya membeli sebuah apartemen studio kecil di pinggiran kota. Giselle telah memastikan bahwa perjanjian non-disclosure yang ia teken sangat ketat, menjamin bahwa kisah takeover yang sesungguhnya tidak akan pernah bocor ke publik, melindungi reputasi perusahaan dari skandal yang lebih dalam. Aldo, mantan CEO yang dulunya sangat berkuasa, kini menjalani kehidupan dalam aib pribadi. Dengan reputasinya yang tercemar oleh bisik-bisik kejatuhan yang misterius dan berita penggelapan, ia tidak dapat menemukan pekerjaan tingkat eksekutif manapun. Terakhir kali Giselle mendengar kabar, Aldo bekerja sebagai konsultan independen untuk perusahaan kecil, hidup dari hari ke hari dan menghadapi realita pahit menjadi orang biasa yang bangkrut. Lucy? Ia sudah lama hilang. Cinta buta Aldo telah memudar secepat uangnya habis. Giselle tidak pernah repot-repot mencari tahu. Bagi Giselle, mereka hanyalah bab yang tertutup. Giselle menutup laporan, merasa puas. Ia bukan lagi wanita yang tertekan. Ia adalah seorang pemimpin. Ia berdiri dan berjalan ke jendela besar, memandang ke Cakrawala Jakarta. Kota itu terlihat membentang di bawahnya, seperti papan permainan monopoli yang telah ia kuasai. Villa tempat ia dibesarkan dan di mana ia menghabiskan tahun-tahun pernikahannya yang hampa, kini ia sewakan. Ia memilih untuk tetap tinggal di penthouse pribadinya. Tempat itu adalah simbol independensi, sebuah markas rahasia yang ia ciptakan dengan kecerdasannya sendiri. Tiba-tiba, pintu kantornya terbuka pelan. Ayahnya, yang kini menjabat sebagai ketua dewan komisaris baru, masuk. Ia tampak sehat dan tenang, bangga dengan putrinya. Laporannya bagus, Giselle, kata ayahnya, berjalan ke meja. Pasar menyukaimu. Mereka menyukai stabilitas yang kamu berikan. Terima kasih, ayah, jawab Giselle, berbalik. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa PT Cahaya Tersembunyi. Dan izinmu. Ayahnya tertawa pelan. Aku sudah tahu kamu cerdas. Nak, sejak dulu kamu selalu bermain catur lebih baik daripada kakak-kakakmu. Kamu hanya perlu panggung yang tepat. Ketika Aldo mulai menunjukkan tanda-tanda keserakahan dan perselingkuhan, aku melihat celah. Aku tidak pernah meragukan rencanamu untuk mengakuisisi saham dari dalam. Giselle tersenyum pahit. Aku hanya butuh waktu untuk mengumpulkan bukti yang sempurna. Ayah, aku harus membuatnya percaya bahwa aku hanyalah istri bodoh yang bisa dia ancam untuk berlutut. Penghinaan itu, dan ancamannya tentang mengusirku dari rumah warisan kita, itulah yang mengaktifkan klausul terakhir. Dia membawaku kembali ke dasar yang ia ciptakan sendiri. Ayahnya mengangguk. Matanya menunjukkan rasa cinta dan kekaguman. Kamu tidak hanya menghukumnya, Giselle. Kamu menyelamatkan PT Mahakarya dari kehancuran yang pasti. Dia terlalu terobsesi dengan uang dan kekuasaan untuk melihat bahwa dia sedang kehilangan kendali. Giselle berjalan ke meja, mengambil sesuatu dari laci tersembunyi. Itu adalah cincin kawinnya dengan Aldo. Sebuah berlian besar yang kini tampak kusam dan tidak berarti. Cincin itu telah menunggu selama 6 bulan. Sebuah jimat bagi Giselle untuk mengingat dari mana ia berasal. Ini dia, ayah, kata Giselle. Benda terakhir yang menghubungkanku dengan nama, Nyonya Aldo. Ayahnya menatap cincin itu, lalu kembali menatap Giselle, yang kini berdiri tegak, memancarkan aura single woman yang kaya, kuat, dan bahagia. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Tanya ayahnya. Giselle tersenyum. Senyum yang tulus, damai, dan penuh kemenangan. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan selama bertahun-tahun pernikahannya. Saya tidak akan menjualnya, dan saya tidak akan menyimpannya, jawab Giselle. Ia berjalan kembali ke jendela.
Di bawah sana, Sungai Ciliwung yang melintasi kota terlihat seperti benang perak. Giselle membuka jendela sedikit. Ia merasakan angin kota yang segar menerpa wajahnya. Kemudian, tanpa ragu, ia melepaskan cincin itu dari genggamannya. Cincin itu jatuh. Benda itu hilang dalam hiruk-pikuk kota yang sibuk, hanyut tanpa jejak. Tidak ada suara, tidak ada pengakuan. Itu hanyalah sebuah logam yang kembali ke tanah. Sebuah beban yang hilang. Cinta dan janji yang palsu tidak layak disimpan. Ayah, kata Giselle, menutup jendela dengan lembut. Kekayaan sejati bukanlah berapa banyak berlian yang kamu miliki, tetapi seberapa besar kamu menghormati dirimu sendiri. Hari saya memilih harga diri, di tempat parkir restoran itu, adalah hari saya mendapatkan kembali segalanya. Ayahnya berjalan mendekat dan memeluknya erat. Aku bangga padamu, CEO. Giselle membalas pelukan ayahnya, merasa hangat dan utuh untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia sekarang adalah Giselle, bukan Nyonya Aldo. Dia adalah wanita yang menolak untuk berlutut. Dia adalah pemilik perusahaannya sendiri. Giselle melepaskan pelukan itu, kembali ke kursinya, dan meraih pulpen. Ada satu laporan lagi yang harus ia tanda tangani sebelum makan siang, sebuah laporan yang menjanjikan ekspansi besar ke pasar regional. Ia memulai hidupnya yang baru, hidup yang tidak lagi ditentukan oleh etiket, dinginnya kemewahan, atau bayangan seorang pria. Aldo duduk di bangku taman yang basah, kemeja mahal yang kemarin ia kenakan kini kusut dan berbau asap rokok murah. Sudah 3 hari sejak ia dikeluarkan dari apartemen mewahnya, dan 4 hari sejak Giselle secara resmi mengumumkannya sebagai penipu dan pelaku insider trading di konferensi pers yang disiarkan di seluruh berita ekonomi. Nama, Aldo, telah menjadi sinonim dengan kegagalan yang memalukan. Papan berita di sudut jalan menayangkan wajahnya, disandingkan dengan judul, Mantan CEO Tumbang, Harta Disita Negara. Aldo tidak pernah membayangkan hidup tanpa fasilitas. Tanpa rekening bank yang tak terbatas. Tanpa pelayan, tanpa mobil mewah, tanpa jet pribadi. Ia selalu melihat uang sebagai pelindung, sebuah lapisan baja yang membuat dunia tak bisa menyentuhnya. Tapi kini, lapisan baja itu telah menguap. Yang tersisa hanyalah daging yang rentan, duduk di antara para tunawisma lain yang menatapnya dengan rasa ingin tahu bercampur jijik. Ponselnya, model terbaru yang ia beli dengan uang perusahaan, kini mati total. Ia bahkan tidak punya uang receh untuk membeli air mineral, apalagi mengisi daya. Hei, kawan. Kau terlihat seperti eksekutif yang hilang arah. Sapa seorang pria tua berjanggut, duduk di bangku sebelahnya. Aldo hanya mendengus, membuang puntung rokoknya. Ia jijik. Selama ini, orang-orang seperti ini hanya terlihat dari jendela mobilnya, tak lebih dari latar belakang jalanan. Jangan sombong. Kita semua sama di sini, lanjut pria tua itu, menyodorkan setengah potong roti tawar yang sudah agak kering. Ambil, setidaknya isi perut. Rasa lapar yang menyeruak membuat harga diri Aldo runtuh. Ia mengambil roti itu dengan tangan gemetar. Rasanya hambar, tapi ini adalah makanan pertamanya dalam 2 hari. Kepalanya sakit, bukan hanya karena lapar, tapi karena ingatan yang terus berputar. Wajah Giselle di ruang rapat, tatapan matanya yang dingin saat memaparkan bukti, dan kata-kata terakhirnya. Ini bukan balas dendam, Aldo. Ini adalah keadilan. Kau menghancurkan semua yang kami bangun, dan kini, kau akan menanggung konsekuensinya sendirian. Ia menyalahkan Giselle. Ia menyalahkan ayah Giselle yang terlalu memanjakannya. Ia menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ia gagal, bukan karena kecerobohannya, tapi karena dunia berkonspirasi melawannya. Sebenarnya, ia masih memiliki satu kontak. Lucy. Aldo bangkit, meninggalkan bangku taman. Ia tahu di mana Lucy tinggal, apartemen studio kecil yang ia sewakan untuknya. Aldo berjalan kaki, menyusuri trotoar yang penuh sesak, merasakan setiap pandangan menghakiminya, setiap bunyi klakson mengejek nasibnya. 2 jam kemudian, dengan nafas terengah-engah dan kaki yang melepuh, ia sampai di depan pintu unit Lucy. Ia mengetuk keras, lalu memukulnya. Lucy, buka. Ini aku, Aldo. Pintu itu terbuka sedikit, memperlihatkan mata Lucy yang bengkak dan wajahnya yang pucat. Ia mengenakan kaos oblong yang tampak terlalu besar. Aldo, bagaimana kau? Aku butuh tempat tinggal,
Sebentar saja. Kau harus membantuku. Lucy, kita tim. Ingat? Kita yang merencanakan semua ini. Aldo mencoba mendorong masuk, tapi Lucy menahan pintu dengan kekuatan yang mengejutkan. Jangan berani-berani kau sebut kita, tim. Desis Lucy, suaranya serak. Aku sudah melihat berita. Kau ditangkap, disita. Kau bukan siapa-siapa lagi. Aku tidak akan membiarkanmu merusak hidupku juga. Tapi, kau di sini karena aku. Aku yang membayarmu. Seru Aldo, panik. Lucy tersenyum sinis. Senyum yang tak pernah Aldo lihat sebelumnya. Dingin, tajam, dan penuh penghinaan. Itu dulu. Dan uangmu sudah habis. Aldo, kau tahu kenapa aku tidak bisa menolongmu? Karena aku juga sudah dipecat. Begitu Giselle kembali, dia membereskan semua sampah. Termasuk aku. Lucy berhenti sejenak. Menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kau tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini, Aldo? Melihat wajah Giselle di TV. Dia bersinar. Dia menang. Sementara kau hanyalah bayangan, gelandangan di depan pintuku. Kau bahkan tidak pantas untuk aku tampar lagi. Dengan satu hentakan kuat, Lucy menutup pintu itu tepat di depan wajah Aldo. Terdengar bunyi klik kunci ganda. Aldo terpaku. Pengkhianatan Lucy lebih menyakitkan daripada kehilangan uangnya. Ia sendirian. Tidak ada yang peduli pada sosoknya, hanya pada kekuasaannya. Ia menunduk, melihat bayangannya sendiri di lantai koridor yang kotor. Seorang pria yang kehilangan segalanya, bahkan martabatnya. Ia berbalik, dan mulai berjalan kembali ke sudut kota yang gelap, kali ini tanpa tujuan, tanpa harapan, hanya ditemani bau kegagalan yang melekat pada dirinya.